Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya untuk mengikuti perkuliahan ketiga yang akan membahas mengenai pasar modal syariah. Dalam pembahasan mengenai pasar modal syariah, saya akan membawakan materi yang diberikan dalam Training of the Trainer modul pasar modal syariah yang diselenggarakan tanggal 7 Oktober 2020. Dalam modul ini terdapat outline yang akan kita bahas, meliputi konsep pasar modal syariah, sejarah dan perkembangan industri pasar modal syariah, fatwa-fatwa terkait pasar modal syariah, konsep akad dan jenisnya, kerangka regulasi pasar modal syariah, dan pelaku syariah di pasar modal. Mengenai konsep pasar modal syariah, ini didasarkan pada kaidah fikih yang menyatakan bahwa al-uslu fi muamalati al-ibahah illa yadulu dalilan ala tahrimiha. Artinya ini berbeda dengan kegiatan ibadah. Jika pada kegiatan ibadah kita hanya melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Namun dalam kegiatan muamalat itu pada prinsipnya semua kegiatan itu boleh kecuali ada larangan seperti riba, perjudian atau maisir, gahar, menimbun atau itikar, dan lain sebagainya. Kemudian dalam setiap aktivitas muamalah itu harus disertai dengan ukut atau akad. Yang membedakan satu perbuatan bisa dihukumi batil atau tidak itu adalah akadnya. Jadi misalkan kita mempunyai mendapatkan satu buah mangga misalkan. Itu perbuatan kita untuk memperoleh mangga itu bisa dihukumi lain-lain tergantung dari akadnya. Sebagai contoh, misalkan saya mendapatkan mangga itu karena saya menukarkan uang saya dengan mangga. Itu namanya akadnya adalah jual beli. Itu diperbolehkan. Atau mungkin saya mendapatkan mangga itu tidak lewat menjual, tapi misalnya saya sedang jalan, tiba-tiba ada orang minta tolong kepada saya untuk membantu memetik mangga atau memanen mangga di depan rumahnya. Atas permintaan tersebut, kemudian saya diberikan upah berupa mangga. Nah, itu di situ akadnya adalah akad ijaroh. Saya mendapat mangga karena saya telah melakukan pekerjaan sehingga saya layak mendapatkan upah. Ada juga misalnya saya ada orang sedang panen mangga, kebetulan saya lewat di sana. Kemudian saya dipanggil dan diberi mangga. Nah, itu namanya hadiah. Jadi akadnya adalah pemberian hadiah. Itu juga diperbolehkan. Tapi kalau misalnya saya jalan, kemudian ada rumah yang mangganya sudah besar-besar, tiba-tiba saya mengambil batu, saya lempar mangga itu, dan saya dapat mangga. Nah, itu yang tidak boleh, itu namanya mencuri. Jadi semua perbuatan itu pada dasarnya ada akadnya. Yang dinilai adalah akadnya, apakah akadnya itu nanti batil atau tidak. Kemudian dalam upaya pemenuhan prinsip syariah, ini dilakukan untuk mendorong emiten untuk menerbitkan efek-efek yang memenuhi kaidah syariah. Ada prinsip keadilan, kehati-hatian,
Dan yang terpenting di pasar modal adalah transparansi. Kemudian juga memberikan pemahaman kepada para pelaku tentang ketentuan muamalat di pasar modal. Upaya ketiga yaitu menciptakan infrastruktur dan mekanisme pasar yang wajar, jujur, transparan, dan tepat waktu. Kemudian juga sebagai fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas pasar modal secara adil, efektif, dan efisien. Tentu juga ekonomis juga. Kemudian kalau kita bicara mengenai sejarah pasar modal di Indonesia, ini diawali dari pembentukan reksadana pertama yang dilakukan oleh Dana Reksa Sekuritas pada tahun 1997. Itu merupakan dana reksa syariah berimbang. Kemudian disusul dengan pembentukan indeks yang diberi nama Jakarta Islamic Index atau JII. JII ini terdiri dari 30 jenis saham yang sesuai dengan ketentuan syariah dan sampai sekarang masih ada indeksnya. Kemudian indeks ini juga diperbarui lagi dan sekarang ada yang namanya Jakarta Islamic Index 70. Kemudian setelah itu pada tahun 2002 Indosat waktu itu mengeluarkan sukuk pertama. Waktu itu belum bernama sukuk, masih disebut sebagai obligasi syariah. Obligasi syariah Mudharabah Indosat tahun 2002. Kemudian pada 2003 mulailah keluar fatwa dari DSN MUI mengenai pasar modal. Fatwa ini tentunya tidak bisa mengikat secara hukum positif. Oleh karena itu diperlukan suatu regulasi yang dibuat oleh Bapepam pada waktu itu karena belum ada OJK. Dan peraturan itu tertuang dalam Peraturan Bapepam nomor 9A13 ini tentang ketentuan penerbitan efek syariah. Kemudian 9A14 ini mengenai akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Pada tahun 2007 pasar modal telah mengeluarkan regulasi mengenai pasar modal syariah. Kemudian ada daftar efek syariah. Daftar efek syariah ini merupakan daftar efek-efek yang telah dilakukan screening atau pemilihan sehingga telah memenuhi ketentuan untuk dapat dinyatakan bahwa efek-efek ini telah sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Pada tahun 2008, pemerintah mulai mengeluarkan surat berharga syariah negara. Jadi ini merupakan SBSN pertama. Dan kemudian juga muncul undang-undang mengenai surat berharga syariah negara, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Setelah itu kemudian Bursa Efek Indonesia pada tahun 2011 mengeluarkan Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI. Dan kemudian disusul dengan adanya Syariah Online Trading System atau SOS yang pertama. Pada tahun 2013 mulai muncul Exchange Traded Fund Syariah yang pertama. Dan tahun 2015 OJK meluncurkan mengenai roadmap pasar modal 2015 sampai 2019 serta logo dan tagline dari pasar modal syariah. Kemudian pada tahun 2016 mulai terbit reksadana syariah efek luar negeri. Jadi reksadana ini dapat berinvestasi pada efek-efek yang diperdagangkan di luar negeri.
Ini merupakan reksadana bentuk baru, dan pada tahun 2016 reksadana syariah ini telah terbit. Kemudian yang terakhir pada tahun 2017 itu mulai ada kewajiban untuk membentuk unit pengelolaan investasi syariah atau UPIS. Jadi di sini setiap manajer investasi yang mengelola reksadana syariah, mereka wajib membentuk unit pengelolaan investasi syariah (UPIS), atau kalau tidak mereka diwajibkan untuk menjadi manajer investasi syariah. Itu salah satunya adalah Paytrend, itu yang menjadi PT Manajer Investasi Syariah. Kemudian peran pasar modal. Pasar modal syariah di sini tentunya sama dengan peran pasar modal di konvensional, yaitu sebagai jembatan antara perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor yang kelebihan dana. Jadi ini sama, hanya di pasar modal syariah ini di sana tidak mengandung unsur riba salah satunya, dan juga ada screening untuk bidang usaha, dan kemudian juga nanti di perdagangannya ada transaksi-transaksi yang tidak boleh, misalnya horor, maisir, mungkin seperti itu ya. Kemudian fatwa. Apa terkait pasar modal? Pengertian fatwa secara bahasa itu adalah penjelasan atau penerangan. Jadi di sini pengertian fatwa adalah penjelasan hukum syariah dalam suatu persoalan sebagai jawaban para ulama atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. Jadi di sini jelas bahwa fatwa itu tidak akan pernah muncul jika tidak ditanyakan oleh peminta fatwa. Jadi kalau misalnya ada orang menanyakan apakah obligasi syariah itu boleh atau tidak. Nah, kemudian pertanyaan itu akan dibahas di DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Kemudian untuk dibahas, dicari referensi segala macam, akhirnya nanti akan memperoleh jawaban. Apakah transaksi tersebut, misalnya obligasi tersebut sudah sesuai dengan hukum syariah atau belum. Itu akan ada jawabannya atau fatwanya. Kemudian tentu saja bahwa fatwa ini tidak memiliki kekuatan hukum positif. Artinya diperlukan hukum untuk menguatkan fatwa tersebut. Oleh karena itu, OJK menyusun regulasi-regulasi terkait dengan pasar modal ini berdasarkan fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI. Sampai sekarang paling tidak terdapat 19 fatwa yang terkait mengenai pasar modal syariah. Mulai pada tahun 2001 ada pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, kemudian fatwa mengenai obligasi syariah, fatwa mengenai obligasi syariah mudharabah. Pada awal-awalnya memang fatwa-fatwa ini menyebut mengenai obligasi syariah. Namun ke belakang penyebutan ini sudah diganti menjadi sukuk. Kemudian ada fatwa mengenai pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal. Ada obligasi syariah ijarah, obligasi syariah mudharabah konversi, HMET di syariah, warrant syariah,
surat berharga syariah negara itu yang SPSN tadi ini juga dimintakan. Jadi pemerintah ketika akan menerbitkan SPSN, pemerintah meminta fatwa kepada DSN MUI. Kemudian setelah dikaji secara mendalam, ternyata dikeluarkanlah fatwa mengenai SPSN. Kemudian bagaimana metode penerbitan surat berharga syariah negara ini juga dimintakan fatwanya, metodenya harus seperti ini. Kemudian ada fatwa mengenai sell and lease back, ada surat berharga syariah negara ijaroh, sell and lease back ini juga selalu kalau ada produk-produk baru biasanya dimintakan fatwa dulu kepada DSN MUI. Dan banyak lagi yang ada EBA SP, kemudian ada KIK EBA, ini merupakan fatwa-fatwa baru yang sampai sekarang juga jumlah fatwanya akan terus bertambah. Kemudian mengenai konsep akad. Akad ini sebenarnya merupakan ikatan atau keputusan atau penguatan. Atau bisa sebagai perjanjian atau kesepakatan atau transaksi yang merupakan komitmen yang terpinggir dalam nilai-nilai syariah. Gitu. Jadi akad ini kesepakatan. Tadi misalnya saya lagi jalan dipanggil, tolong dong bantu untuk memanen mangga. Nah, kalau saya setuju, oke, saya setuju, gitu kan. Nanti saya diopai berapa? Diopai sekian. Nah, itu merupakan suatu akad atau ikatan ya yang merupakan suatu komitmen. Tapi komitmen di sini harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Dalam fatwa secara umum itu ada suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak maupun yang muncul dari dua pihak. Jadi ada suatu tekad untuk melaksanakan. Kalau saya tekad menjual barang ya ada kemauan untuk melaksanakan penjualan barang. Demikian sebaliknya ketika ketika akan membeli maka dia ada tekad untuk membeli barang itu. Kemudian secara khusus akad itu berarti keterkaitan antara ijab dan qabul. Di sini ada kesalahan penulisan. Jadi pernyataan ijab ini merupakan pernyataan penyerahan kepemilikan ya, ijab. Qabul. Kalau qabul itu pernyataan penerimaan. Jadi seperti ketika akad nikah itu, ijabnya adalah saya nikahkan putri saya nama ini dengan seperti itu. Nah, kalau qabul ya yang ini saya terima. Nah, itu qabul isyarat untuk menerima apa yang diijabkan tadi. Kemudian masuk pada akad-akad yang digunakan di pasar modal syariah. Saat ini di peraturan ada beberapa akad, ada 6 akad, tapi mungkin masih jarang digunakan ya akad-akad ini ya. Kalau ijaroh itu sekarang salah satu merupakan akad yang favorit. Ijaroh ini sebenarnya merupakan akad sewa menyewa. Ini banyak digunakan untuk penerbitan sukuk. Kenapa ini menjadi akad favorit? Karena sewa itu kan biasanya tetap ya, jadi penerimaannya tetap, biaya sewa itu tetap, misalnya tiap bulan sewa mendapat biaya sewanya misalnya kalau 1 M itu misalnya 1 tahun 100 juta gitu kan biaya sewanya seperti itu tetap 100 juta 100 juta 100 juta sehingga investor ini semacam ada kepastian bahwa returnnya adalah sekian 100 juta biaya terima
pendapatan sewanya tetap. Itu menjadi satu yang favorit. Kemudian yang menjadi favorit yang kedua adalah yang akad nomor 4, yaitu mudharabah. Mudharabah ini merupakan kerjasama antara pemilik modal dengan pemilik skill atau pengelola usaha. Jadi dalam akad mudharabah ini nanti akan terjadi sharing, baik sharing keuntungan atau mungkin sharing risiko. Nah, di sini karena ini sharing keuntungan, keuntungan ini harus keuntungan real. Makanya dalam mudharabah ini bagi hasilnya itu tidak bisa tetap, tetapi berfluktuatif, kadang tinggi, kadang rendah, semuanya tergantung dari laba yang diperoleh oleh penerbit suku. Ini juga salah satu menjadi yang favorit ya. Kemudian untuk istisna ini merupakan perjanjian pemesanan. Jadi ada pihak pemesan atau pembeli dan pihak yang membuat atau yang menjual objek. Jadi ini pesan, misalnya saya pesan dibuatkan rumah. Nah, istina itu pesan seperti itu, nanti disebutkan detail-detailnya seperti ini, mungkin ada gambarnya. Nah, setelah rumah jadi, saya bayar, atau mungkin saya boleh juga memberikan uang muka atau DP untuk pemesanan tersebut. Kemudian yang banyak lagi digunakan di dalam pasar modal adalah akad wakalah. Akad wakalah ini merupakan perjanjian antara pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa. Jadi wakalah itu merupakan wakil, jadi kita mewakili. Akad ini dilakukan ketika para MI, manajer investasi, itu mengelola reksadana syariah. Jadi di sana akadnya investor mewakilkan kepada MI atas pengelolaan dana yang ada yang akan dimasukkan ke dalam reksadana. Nah, atas wakalah ini biasanya kalau dalam reksadana itu pemberi kuasa akan memberikan upah kepada wakil. Gitu. Makanya akad dalam reksadana disebut wakalah bil ujroh. Ujroh di sini adalah imbalan. Jadi mewakili tapi dapat imbalan, itu wakalah bil ujroh. Kemudian ada lagi musyarakah, yaitu musyarakah itu hampir sama dengan mudharabah, tetapi di sini para pihak di samping menyertakan modal juga menyertakan menyertakan skill juga. Jadi ada modal, ada skill. Ini belum banyak aplikasi yang menggunakan musyarakah di Indonesia, mungkin malah belum ada. Akad ini belum digunakan untuk penerbitan obligasi di Indonesia. Dan yang terakhir adalah kafalah, yaitu perjanjian antara pihak penjamin dengan pihak yang dijamin. Nah, ini juga belum ada setahu saya ini yang akad obligasi suku yang menggunakan akad kafalah. Nah, ini bentuk-bentuk dari akad. Yang pertama gambar ini adalah akad ijaroh. Jadi di sini mustajir ini orang yang akan menyewa itu menghubungi mujir. Mujir adalah orang yang mempunyai barang. Gitu. Nah, mustajir di sini menyampaikan bahwa dia ingin
menyewa, misalnya taruhlah menyewa mobil gitu. Mobil yang baru tentunya. Nah, kemudian bank atau mujir ini akan membeli mobil dulu kepada supplier. Membeli mobil kepada supplier. Berarti mobil ini adalah dimiliki oleh bank. Kemudian mobil ini atau objeknya disebut makjur, ini akan diberikan kepada mustajir untuk disewakan gitu. Jadi kepemilikan sementara tetap punya bank, tetapi mobil itu disewakan kepada mustajir. Nah, dalam akad ini biasanya ada perjanjian bahwa kepemilikannya itu akan dibeli oleh mustajir secara bertahap. Jadi di sini nantinya mustajir secara berkala akan membayar biaya sewa dan pembelian kepemilikan. Jadi nanti pada akhir sewa itu kepemilikan atas mobil ini sudah berpindah juga kepada mustajir. Itu biasanya konsepnya ketika kita kredit mobil ya, bukan kredit ya, jual beli motor lewat bank syariah menggunakan akad ijarah seperti itu. Kemudian ada akad istisna. Akad istisna di sini, jadi di sini ada mustasni. Mustasni ini adalah orang yang akan melakukan pemesanan barang. Biasanya mustasni ini akan melakukan negosiasi dengan syani. Negosiasi ini menyampaikan bahwa nasabah memerlukan barang dengan spesifikasi tertentu. Kemudian ada nego harga dan terjadilah akad. Nah, setelah ini akad terjadi, kemudian ada istisna kedua. Istisna kedua, bank yang di akad pertama sebagai sani ini akan menjadi musta'ni. Di sini bank akan melakukan pemesanan barang sesuai dengan permintaan nasabah kepada sani atau produsen. Maaf, ini sani kurang turun, harusnya di garis ini ya, saninya kurang turun. Jadi bank sebagai musta'ni akan memesan barang kepada sani di sini. Nah, kemudian setelah negosiasinya tercapai, akad dan negosiasi tercapai, maka nasabah akan membayar uang muka kepada bank, kemudian bank akan membayar kepada sani. Nah, ketika produk ini jadi, maka dari sani akan mengirim barang ini kepada musta'ni yang pertama. Musta'ni pertama, kemudian dokumen pengirimannya akan dikirim kepada musta'ni kedua yaitu bank. Kemudian bank akan kalau misalnya masih ada kekurangan pembayaran, bank akan melakukan pelunasan. Dan nantinya musta'ni akan melakukan pembayaran sisa dari pemesanan yang tadi belum dibayar seluruhnya, karena tadi masih cuma dibayar uang mukanya saja. Kemudian kafalah, kalau kafalah ini di sini ada kafil, yaitu orang yang menanggung, menjadi penanggung, dan ada makfulah. Makfulahu ini adalah orang yang dijamin atas apa? Ada makful anhu, yaitu objek atau jasanya. Jadi misalnya saya menerbitkan atau menerbitkan sukuk gitu kan. Nah, ketika
saya terjadi sesuatu sehingga saya belum bisa membayar sukuk, maka pihak dari bank penanggung ini akan membayarkan kewajiban saya kepada pemegang sukuk. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian ada mudharabah. Mudharabah ini kan salah satu akad yang favorit juga. Jadi di sini ada mudarib pengusaha atau orang yang mempunyai skill. Kemudian ada sohibul mal, jadi orang yang mempunyai dana. Ada mudarib, ada sohibul mal, menyerahkan dana untuk dikerjakan dalam suatu kegiatan bisnis atau usaha. Dari kegiatan bisnis ini, jika memperoleh keuntungan, maka di sana akan dibagi hasilkan. Ada keuntungan yang menjadi milik dari sohibul mal, ada keuntungan yang menjadi milik dari mudarib. Nah, ini pembagiannya nanti biasanya porsinya ditentukan di awal berapa persen, tapi rupiahnya tidak bisa ditentukan di awal karena kita hanya harus membagi ini berdasarkan persentase. Kenapa tidak bisa berupa uang langsung? Karena keuntungan ini kan tidak pasti. Kadang untungnya bisa besar, bisa kecil gitu. Jadi yang ditentukan di awal akad ini adalah persentase dari pembagian keuntungan. Nah, jika proyek sudah selesai, maka mudarib wajib mengembalikan modal yang ditanamkan oleh sohibul mal ini kembali kepadanya. Kemudian wakalah. Wakalah ini terjadi di reksadana ya, yang banyak dilakukan di Indonesia di pasar modal ini adalah untuk pengelolaan reksadana. Jadi investor menunjuk reksadana, menunjuk MI untuk mengelola reksadana atau bisa disebut taugil ini. Jadi mengelola reksadana. Atas penunjukan ini, investor akan memberikan fee kepada si wakil, yaitu manajer investasi. Kira-kira itu untuk akad wakalah. Kemudian ada multi akad muamalah. Jadi namanya juga multi akad. Di sini ada beberapa akad, namun akad ini satu-satu harus diselesaikan ya, tidak boleh dicampur. Yaitu misalnya suatu emiten ini mengeluarkan suatu suku, maka dia akan mendaftarkan pernyataan efektif ke OJK. Nah, setelah ini akadnya bisa untuk macam-macam. Jadi setelah mendapat efektif ini, emiten ini bisa menggunakan dananya untuk misalnya menggunakan akad musyarakah atau menggunakan wakalah bil ujroh. Jadi akadnya ini luas, ada beberapa akad, tapi masing-masing tidak boleh dicampur. Wakalah dan musyarakah ini tidak boleh dicampur, harus akadnya satu-satu. Kalau wakalah satu proyek, kemudian untuk proyek lain misalnya musyarakah ini boleh. Kemudian misalnya di sini ada jual beli, itu juga dimungkinkan. Nah, nanti dari sana ada bagi hasil yang didapat oleh perusahaan untuk dibagikan kepada para pemegang efek. Nah, ini juga multi akad. Tadi yang jika ini adalah di pasar perdana, maka di sini adalah di pasar sekunder. Kalau pasar sekunder ini
berarti nanti perdagangannya adalah di bursa efek. Jadi emiten mewakalkan kepada perusahaan efek untuk melakukan penjualan. Jadi yang ini untuk yang di pasar perdana kan melalui penjaminan emisi. Penjamin emisi ini untuk pasar perdana, sedangkan untuk di pasar sekunder ini bisa lewat broker dealer atau lewat manajer investasi. Kalau broker dealer ini menggunakan akad jual beli by al-musawamah, sedangkan untuk manajer investasi menggunakan akad wakalah, biasanya wakalah bil ujroh. Hasilnya bisa menggunakan bagi hasil ya. Kalau bagi hasil saham ya berupa dividen. Kemudian untuk rangka regulasi pasar modal. Sebagaimana tadi telah saya jelaskan bahwa dalam pasar modal syariah itu fatwa itu bukan merupakan suatu hukum positif. Jadi itu tidak bisa mengikat secara hukum. Oleh karena itu, supaya ini bisa mengikat secara hukum, maka perlu dibuatkan suatu regulasi. Nah, regulasi ini untuk di pasar modal tentu dikeluarkan oleh OJK. Nah, regulasi ini juga setiap periodik selalu diperbarui. Yang misalnya tadi masih peraturan Bapepam yang angkanya Romawi 9, misalnya 9A 13, 9A 14. Ini di OJK sudah berubah. Jadi ada POJK nomor 15, ini mengenai penerapan prinsip syariah di pasar modal. Kemudian POJK 16 mengenai ahli syariah pasar modal. POJK 17 mengenai penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham. Kemudian POJK 18 tentang penerbitan suku. POJK 33 tentang penerbitan persyaratan reksadana syariah dan sebagainya. Jadi ini merupakan tindak lanjut dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI agar yang tadinya sekedar suatu fatwa yang tidak mengikat secara hukum menjadi suatu aturan yang harus ditaati oleh seluruh pelaku pasar modal. Kemudian untuk pelaku pasar modal di sini sebenarnya hampir sama dengan yang konvensional, yaitu ada broker dealer, ada underwriter, ada WMI, ada MI, kemudian ada notaris, ada lembaga konsultan hukum. Itu sama dengan yang konvensional, hanya tambahannya adalah ada ahli syariah pasar modal. Ahli syariah pasar modal ini dapat bertugas satu sebagai Dewan Pengawas Syariah. Dalam ini biasanya jika perusahaan atau sekuritas itu mengelola produk yang menggunakan label syariah. Misalnya reksadana syariah, maka MI harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tujuannya adalah untuk mengawasi dan memberikan nasihat serta saran terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal. Dan terhadap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal lain itu misalnya nanti sekuritas dia menggunakan sistem perdagangan online syariah, maka di sana juga diwajibkan untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan tugas ahli syariah pasar modal lainnya
adalah sebagai tim ahli syariah atau TAS. TAS ini bersifat ad hoc. Ad hoc artinya bahwa tim ini tidak terus-menerus ada, tetapi ada hanya ketika emiten akan mempersiapkan sukuk biasanya. Jadi ketika akan menerbitkan surat sukuk, efek sukuk, maka di sana akan menunjuk tim ahli syariah untuk ya sama sebenarnya untuk memberikan nasihat dan memberikan suatu pernyataan mengenai kesesuaian syariah atas transaksi dan akad-akad yang dipergunakan dalam penerbitan sukuk itu. Nah, ini pelakunya kalau MI yang mengelola reksadana syariah itu biasanya harus membuat unit tersendiri yang disebut unit pengelolaan investasi syariah atau UBIS, atau yang membuat dia harus menjadi manajer investasi syariah. Jadi PT manajer investasi syariah seperti Paytrend punya Yusuf Mansur ya, Ustadz Yusuf Mansur itu adalah sudah merupakan PT. Kemudian ya ini syariah online trading system tadi, jadi sekuritas yang memiliki online system tapi khusus untuk saham-saham syariah seperti yang dimiliki oleh Pentra misalnya itu lewat profit. Nah, jadi kalau di profit yang syariah itu setiap kita membeli saham-saham yang di luar daftar efek syariah atau di luar isi indeks syariah indeks saham syariah Indonesia, maka di sana akan muncul peringatan bahwa biasanya peringatannya itu hampir sama sih, isinya adalah bahwa semua perdagangan, semua muamalat itu pada prinsipnya semua muamalat itu boleh kecuali ada yang dilarang. Intinya sih mengingatkan seperti itu. Jadi kalau bank karena dia mengandung riba sehingga tidak masuk dalam daftar efek syariah. Ada peringatan seperti itu ketika kita membeli. Mungkin untuk pertemuan mengenai pasar modal syariah ini dari penjelasan saya cukupkan sekian. Mungkin nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut kita bahas di pertemuan yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal teman-teman mahasiswa sekalian. Demikian penjelasan saya mengenai pasar modal syariah. Atas perhatian, saya ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.